Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Napa semuanya? Alhamdulillah. Coba semuanya ikuti Pak Rumi. Alhamdulillah. Luar biasa. Tetap semangat. Allahu Akbar. Ya, alhamdulillah, semangat semuanya ya. Ada yang sudah hadir pada hari ini Anda semua? Alhamdulillah hadir semua. Baik Napa semuanya, kembali bertemu dengan Pak Romi dalam pelajaran pendidikan agama Islam. Maka sebelum kita melanjutkan pelajaran kita, sama-sama kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa bersama-sama, ikuti Bapak. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ikuti sama ya. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahlah ilmuku dan berikanlah aku pemahaman yang benar. Amin. Nah, baik Napa semuanya. Supaya berkah acara kita, pelajaran kita hari ini, mari kita membaca satu surah pendek. Siapa Napa yang bisa memandu? Febi bisa memandu membaca surah An-Nas? Silakan Febi, yang lain ikuti Febi ya. Silakan keluarkan suara emasnya masing-masing. Silakan Febi. Ya, ikuti yang pertama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Ada hafal semuanya? Apa semuanya? Alhamdulillah. Baik Ananda semuanya, kita lanjutkan pelajaran kita hari ini. Ananda apa 3? Ananda bisa lihat di papan tulis? Pelajaran kita yaitu tentang keteladanan kisah Nabi Ibrahim alaihi salam. Tujuan pelajaran kita hari ini, yang pertama nanti insya Allah setelah kita belajar pada hari ini, yang pertama diharapkan Ananda bisa menjelaskan apa saja keteladanan dari kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian yang kedua, setelah belajar hari ini, Ananda bisa menjelaskan apa hikmah dari kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Baik Napa semuanya, Bapak yakin anak-anak Pak yang kelas 3 yang ada di kelas ini adalah anak-anak yang soleh dan solehah, anak-anak yang pintar semuanya. Coba sekarang kita coba dulu tepuk anak soleh. Bisa tepuk anak soleh? Bisa Pak. Ikuti Pak Romi ya. Ikuti Pak Romi. Aku anak soleh, rajin sholat, rajin ngaji, orang tua, dihormati, cinta Islam, sampai mati. La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Allahu Akbar. Bisa?
Coba sekali lagi. 1, 2, 3. Tepuk anak soleh. Aku anak soleh, rajin sholat, rajin ngaji, orang tua, dihormati, cinta Islam sampai mati. La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Takbir. Allahu Akbar. Nah, pintar nampak semuanya ya. Banyak nani-ani-ani saya. Alah makan tadi apa kok? Nah, nanti apa sebelum belajar sarapan terlebih dahulu. Kalau perut kita lapar, nanti tidak konsentrasi dalam belajar, ya? Fahim Tom? Fahim Tom? Nah, ya, baik. Napa semuanya? Kita bagi kelompoknya dulu. Bapak bagi kelas 3 hari ini 3 kelompok. Yang pertama, kelompoknya terdiri dari Afni dan Dani. Nah, itu yang pertama. Nanti akan Pak kasih tugas ya. Yang kedua, kelompoknya yaitu Mirza dan Jeffrey. Udah tahu anggotanya? Yang ketiga yaitu Feby dan Terlinda. Nah, nanti akan Pak kasih tugas terkait dengan kisah atau keteladanan dari kisah Nabi Ibrahim. Yang pertama nanti akan mencatat kisah atau keteladanan yang berkaitan dengan Nabi Ibrahim sebagai seorang yang memiliki kecerdasan. Yang pertama. Kelompok kedua nanti akan mencatat kisah yang berkaitan tentang Nabi Ibrahim sebagai seseorang yang memiliki kesabaran. Yang ketiga, nanti akan Pak kasih tugas mencatat poin-poin penting yang berkaitan dengan apa hikmah dari kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Paham tugasnya masing-masing? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak Pak, kita lanjutkan pelajaran kita tentang kisah keteladanan Nabi Ibrahim alaihissalam. Ada sehat semuanya anak Pak pada hari ini? Alhamdulillah sehat Pak. Ya, baik anak Pak. Bapak yakin anak-anak Pak yang kelas 3 adalah anak-anak yang pintar, anak-anak yang santiang. Sekarang kita coba tepuk santiang dulu ya. Ikuti Pak Romi ya. Coba tepuk santiang. Ampu suwo, ampu kida, duo ampu, santiang bana. Coba sekali lagi napa semuanya, silakan. Biar semangat. 1, 2, 3. Ampu suwo, ampu kida, duo ampu, santiang bana. Ya, alhamdulillah luar biasa. Bapak yakin anak-anak Pak yang kelas 3 ini anak-anak yang hebat, anak-anak yang cerdas. Dan insya Allah kita lanjut pelajaran kita tentang kisah keteladanan Nabi Ibrahim alaihi salam. Sebagaimana yang sudah Pak sampaikan sebelumnya, yang sudah Bapak kelompokkan menjadi 3 kelompok itu, nanti akan Bapak kasih tugas. Kelompok 1 menjelaskan, mencatat poin-poin penting terkait dengan keteladanan kisah Nabi Ibrahim yang berkaitan dengan sebagai seorang yang memiliki kecerdasan. Itu adalah anggotanya Ibu Afni dan si Febri ya. Kelompok 2 nanti akan bertugas mencatat, menyimak penjelasan Pak Romi. Kemudian nanti kita tampilkan, menceritakan yang berkaitan dengan keteladanan Nabi Ibrahim, yang berkaitan dengan Nabi Ibrahim sebagai seorang yang patuh pada orang tua. Dan yang ketiga akan mencatat yang berkaitan dengan yang ketiga ini kelompoknya yaitu Mirza dan Jeffrey, yang kedua Hamid dan Feby ya.
Kelompok 3 akan mencatat yang berkaitan dengan keteladanan Nabi Ibrahim yang berkaitan dengan memiliki keberanian dan rela berkorban. Okey, nak dapat semuanya ya. Sebelum Bapak lanjutkan, sekarang Pak tanya. Nabi Ibrahim itu diberi gelar Abu Anbiya. Siapa yang tahu apa arti Abu Anbiya? Siapa yang tahu? Bapaknya para nabi. Oh, santiang si baby. Bagus, nanti ditambah nilainya ya. Bagus. Kasihlah tepuk tangan dulu ya. Tepuk tangan untuk si baby dulu. Ini calon juara ini. Calon juara ya. Nanti makan di rumah ya. Makan siang di rumah aja. Ya, jadi apa? Bagus. Kenapa? Nabi Ibrahim adalah sosok Nabi dan Rasul Allah yang mesti kita jadikan teladan. Banyak contoh keteladanan beliau yang bisa kita ambil, yang bisa kita jadikan sebagai contoh dalam kehidupan kita. Sekarang Pak tanya dulu, siapa Bapak yang tahu ya? Apa saja keteladanan dari Nabi Ibrahim, dari kisah Nabi Ibrahim itu, ada yang tahu enggak? Ada yang sudah belajar minggu kemarin? Ada yang bisa jawab? Ada? Apa, Pak? Apa saja keteladanan dari kisah Nabi Ibrahim? Kan sudah belajar kita minggu kemarin itu. Kita kan melanjutkan pelajaran yang kemarin. Ada enggak yang bisa jawab? Awak nak belajar, Pak, nak tekan ada. Itu kelemahan apa kan gitu ya. Sekarang Pak kasih waktu 2 menit. Silakan dibaca buku cetak. Makanya buku tu jangan dibawa dan taruh dalam tas saja, dibaca buku itu di rumah. Ya. Silakan Bapak kasih waktu 2 menit baca buku itu. Nanti akan Pak jelaskan. Setelah Pak jelaskan baru nanti disimak dan nanti Bapak beri kesempatan untuk menjelaskan secara berkelompok. Silakan waktunya 2 menit. Ya, silakan dibaca ya. Oke, dah selesai ya. 2 menit dibaca. Sekarang Bapak coba akan jelaskan. Anak-anak Pak semuanya, Nabi Ibrahim alaihi salam banyak keteladanan dari kisah kehidupan beliau. Luar biasa sekali Pak semuanya ya. Yang pertama di antaranya, keteladanan dari kisah Nabi Ibrahim itu adalah beliau adalah seorang Nabi dan Rasul Allah yang diberikan oleh Allah pemikiran yang cerdas. Akalnya sangat cerdas. Rasa ingin tahunya tentang kebenaran sangat tinggi. Maka tentu kita ingat dengan kisah beliau, bagaimana beliau mencari Tuhan. Apa sudah tahu kisah beliau mencari Tuhan? Dia sudah tahu? Tahu, Pak. Ya. Silakan, Afni bisa jelaskan. Dia melihat yang terang-terang, nampak oleh dia bulan, katanya Tuhan. Kemudian bulan tenggelam, dia tidak suka yang tenggelam. Kemudian dia lihat lagi matahari, Pak, nampak olehnya Tuhan katanya. Akhirnya matahari tenggelam. Terus dia berpikir, berarti yang menciptakan tenggelam ini, yang terang dan gelap ini Allah ya. Baru dia itu Allah yang menciptakan gitu, Pak. Santiang, tepuk tangan untuk Afni dulu. Beko dia kepala ikan beko siang. Oh, santiang mana nampak si Afni ke ya. Nampak semuanya. Bagus ya. Bagaimana Ibrahim mencari Tuhan seperti yang dijelaskan oleh teman Anda tadi Afni. Ketika beliau melihat bintang di langit, oh inilah Tuhan saya. Kemudian setelah tenggelam, oh tidak mungkin Tuhan saya bersifat hilang. Dia lihat lagi rembulan yang besar. Inilah Tuhan saya. Rembulan pun tenggelam. Tidak mungkin Tuhan itu tenggelam. Dia lihat matahari besar. Oh inilah Tuhan saya. Tidak mungkin, kata beliau. Akhirnya dia berdoa. Semoga Allah memberi petunjuk. Dan diberikan hidayah oleh Allah. Yang menjadi Tuhannya adalah yang menciptakan langit dan bumi. Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi seperti itu ya. Akalnya dipergunakan untuk mencari kebenaran. Ini mesti kita contohnya ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua nanti dicatat kelompok 1, nanti Pak tanya nanti lagi ya. Kelompok 2 atau yang kedua,
Bagaimana keteladanan dari kisah Nabi Ibrahim? Beliau sebagai seorang anak yang berbakti pada orang tuanya, yang patuh pada orang tuanya. Siapa yang tahu siapa nama ayah beliau? Azhar, Pak. Apa pekerjaan ayah Nabi Ibrahim? Buat patung, Pak. Buat patung. Ya, bagus. Kayu, Pak. Patung, Pak. Itu dia. Pekerjaan ayahnya membuat patung. Jadi Nabi Ibrahim ini dibesarkan dari seorang ayah yang pekerjaannya membuat patung, tidak hanya dibuat tapi disembah. Jadi bertentangan dengan keyakinan Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim sebagai anak yang soleh, beliau mengajak orang tuanya, ayahnya berdakwah, didakwahi ayahnya supaya menyembah Allah dengan penuh kesabaran. Walaupun berbeda keyakinan anak Pak, diajak dengan lemah lembut. Ya, walaupun kita misalnya bertentangan dengan orang tua kita, kita tidak boleh memaksakan kehendak kita. Jadi inilah bukti bahwa Nabi Ibrahim sebagai seorang anak yang saleh. Anak-anak Pak mau jadi anak yang saleh? Bagus. Jangan menjadi anak yang salah, ya. Jadilah anak yang saleh. Kemudian yang ketiga anak Pak, yang berkaitan dengan keteladanan Nabi Ibrahim, beliau seorang yang sangat berani. Beliau seorang yang rela berkorban dalam menyebarkan agama Allah. Beliau rela mengorbankan apa saja, bahkan nyawa beliau pun taruhannya sekalipun beliau rela dan berani. Anak Pak, tentu kita ingat dengan kisah beliau ketika raja yang sangat zalim pada masa Nabi Ibrahim. Raja apa namanya? Raja Namrud, Pak. Wah, bagus. Raja Namrud ya. Febi dan Dani ini pintar-pintar anak Pak ya. Ini calon juara terus nih. Ini Bapak Arab nih contoh nih Febi dan Dani ini. Bagus. Aktif selalu ya. Si Mirza. Ani yang saya nyoja hasil si Amit. Mana kau anak-anak saya? Lindak lalu. Alah minum susu tadi pagi kok si Amit. Tuhnya minum susu semangat awak. Ya. Jadi anak Pak, bagaimana Nabi Ibrahim ketika Raja Namrud yang zalim yang menyembah berhala, ada tempat ibadah mereka. Ketika itu Raja Namrud dan pengikutnya meninggalkan istana, ada suatu keperluan. Kesempatanlah bagi Nabi Ibrahim nyuan-cuan sadalah dihancurkan semua berhala-berhala yang ada di rumah peribadatan mereka. Ditinggalkan satu yang besar, ditaruh kapak yang besar itu di leher berhala yang besar itu. Jadi anak Pak, Nabi Ibrahim ini berani, beliau pintar, beliau cerdas, rela berkorban. Akhirnya anak Pak, pulang dari suatu keperluan tadi, Raja Namrud kaget. Dia lihat tuhan-tuhan mereka sudah hancur. Tinggal tinggal satu. Dan sudah terfikirkan oleh mereka, iko pasti ke Raja Ibrahim koma. Akhirnya dipanggil Ibrahim, diadili, ditangkap Ibrahim itu, disuruh ke istana, diadili. Ditanyalah oleh Raja Namrud, disidang bersama-sama. Wahai Ibrahim, engkaukah yang telah menghancurkan tuhan-tuhan kami? Apa jawab Ibrahim? Apa? Ya, ini Ibrahim ini pintar, cerdas, berani. Apa kata beliau? Wahai Raja Namrud, yang menghancurkan tuhan-tuhan itu bukan saya. Itu ada berhala yang besar, yang kapak ada di lehernya. Apa kata Raja Namrud? Bodoh engkau Ibrahim. Bagaimana mungkin berhala patung-patung itu bisa menghancurkan Tuhan yang lain? Berhala yang lain. Dia tidak bisa apa-apa. Apa kata Ibrahim? Wahai Raja Namrud, engkaulah yang bodoh. Sudah tahu engkau bahwa berhala itu tidak bisa bergerak, tidak bisa berbuat apa-apa. Kenapa engkau jadikan Tuhan? Kenapa engkau sembah? Jadi anak Pak, dengan pernyataan Nabi Ibrahim yang seperti itu, maka banyak pengikut Raja Namrud yang lain pun tersadar bahwa selama ini mereka menyembah Tuhan yang tidak bisa berbuat apa-apa. Jadi anak Pak, begitulah keberanian Ibrahim. Bahkan karena keberanian beliau itu, akhirnya beliau dibakar hidup-hidup oleh Raja Namrud. Karena Raja Namrud sangat marah. Tetapi karena kuasa Allah, Nabi Ibrahim diselamatkan dari kobaran api yang sangat luar biasa. Anak-anak Pak semuanya, ini sekilas tentang materi kita.
Jadi sebenarnya banyak tentang keteladanan dari Nabi Ibrahim. Cuman kita membahas beberapa poin saja. Ada 3 poin. Nanti Pak silakan. Sekarang dari 3 poin tadi nanti Bapak tunjuk. Kelompok 1 tadi siapa tadi? Anggotanya? Afni dan Febi, silakan ceritakan kembali. Silakan di sana. Siapa yang bisa? Ceritakan bagaimana kisah Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim sebagai seorang yang memiliki kecerdasan, akal fikirannya yang sangat hebat. Silakan, Abni atau si Febi, silakan. Jelaskan apa yang telah didiskusikan di kelompok. Silakan. Bekon ada dapat nilai do banyak mana alasannya mah. Silakan Abni. Abni je lah ya. Itu Abni koyo juara kau mah. Oke, Pak. Ya. Nabi Ibrahim itu adalah seorang yang berani, namun kepintarannya dia manfaatkan untuk orang-orangnya, bukan untuk diri sendiri. Bagaimana? Karena Nabi Ibrahim itu orangnya taat beribadah. Dia walaupun dia taat beribadah, tapi dia tidak pernah membangkang kepada orang tuanya, walaupun orang tuanya melenceng dari agama yang dianutnya. Contoh, dia kan pembuat patung, Pak. Jadi dia tetap taat kepada orang tuanya. Wih, mantap, bagus. Luar biasa, tepuk tangan untuk Abni dulu. Nyoborong pada walai jawaban, mantap. Sekarang tugas kelompok 2, Febi dan Hamid. Coba jelaskan sekilas tentang keteladanan Nabi Ibrahim yang berkaitan dengan seorang yang patuh pada orang tua. Silakan, Febi atau Hamid. Masih Hamid lah, masih Hamidnya. Si Febi salah, Minum susu banyak banget tadi, Pak, tapi Pak ya. Febi lah, Febi. Ya, Febi, silakan Febi. Kepada orang tuanya, Pak. Ya. Dia meskipun orang tuanya itu kasar, Pak, tapi dia tetap santun pada orang tuanya, Pak. Nah, bagus. Itu pintar sekali. Tepuk tangan tuh, Febi. Ini bagus kalian apa. Yang terakhir, kelompok yang ketiga, Jeffrey dan Mirza. Coba jelaskan sekilas kisah keteladanan Nabi Ibrahim yang berkaitan dengan rela berkorban dan berani. Silakan, tentang apa itu kisahnya? Jeffrey lah. Jeffrey ini pintar ini biasanya nih. Ya, Pak. Silakan Jeffrey. Nabi Ibrahim itu rela mengorbankan anaknya, Pak. Dia berani melawan Raja Namrud. Kemudian dia rela berkorbankan anaknya, Pak. Woi, mantap. Luar biasa. Tepuk tangan untuk kita semua. Ini luar biasa kelas 3 ini. Bapak insya Allah kalau bisa Bapak kasih juara 1 semua nanti ini. Kalau bisa ya. Amin. Ya, tapi nanti Bapak lihat hasil ujiannya dulu. Hasil belajarnya. Bagaimana hasil belajarnya. Kalau di kelas bagus semuanya. Mantap. Jadi Pak, alhamdulillah. Sekarang kita simpulkan pelajaran kita, Pak ya. Dari penjelasan kita tadi, dari diskusi teman-teman kamu tadi di kelompok, ada banyak keteladanan dari kisah Nabi Ibrahim. Yang pertama, Nabi Ibrahim adalah seorang yang memiliki kecerdasan. Rasa ingin tahu tentang kebenaran yang sangat luar biasa. Kemudian yang kedua, Pak? Nabi Ibrahim anak yang patuh pada orang tua. Yang ketiga, Nabi Ibrahim memiliki sifat keberanian. Keberanian dalam hal apa, Pak? Dalam hal apa beraninya? Ya, menyampaikan kebenaran. Bukan berani berkelahi, itu salah itu. Berani menyampaikan kebenaran. Jadi hikmahnya, Pak, sesuai dengan keteladanannya tadi. Maka hikmah dari keteladanan atau kisah Nabi Ibrahim agar kita menjadi anak yang pintar. Bagaimana agar kita pintar? Gimana caranya, Febi? Dani? Belajar. Ya, rajin belajar. Ya, dibuat tugas, dibuat PR. Jangan dalam kelas meribut aja. Buku itu jangan hanya taruh dalam tas saja. Dibaca di rumah, diulang pelajaran. Ujian atau belajar itu jangan sewaktu ujian saja. Di mana saja, kapan saja. Ya, agar kita menjadi orang yang pintar, agar kita menjadi orang yang cerdas. Kemudian yang kedua, Pak,
agar kita menjadi orang yang patuh pada orang tua. Jangan melawan awak kama awak kaba awak. Nak boleh ada nak apa ya? Ada su awak. Le tahu je so. Ya, boleh. Ya, ya Bu. Waktunya. Baik Pak. Jadi alhamdulillah ini kesimpulan kita. Si Hamid sudah datang, sudah sehat si Hamid ya. Jadi itu ya Hamid ya, agar kita menjadi anak yang berbakti pada orang tua. Agar kita menjadi anak yang berani menyampaikan kebenaran. Baik Pak, demikianlah pelajaran kita hari ini. Nanti insya Allah anak-anak Pak kerjakan latihan-latihan yang ada di buku paket. Insya Allah minggu depan kita sudah akan melaksanakan ujian akhir semester. Dan kita akhiri pelajaran kita pada hari ini. Mudah-mudahan pelajaran kita hari ini diberikan keberkahan oleh Allah. Kita diberikan ilmu oleh Allah SWT. Amin ya Rabbal Alamin. Kita akhiri dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sampai jumpa dengan Pak Romi minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.